Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Saya kira semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Hari ini bersama kita berada dalam kupas tuntas bagaimana kita berdevosi kerahiman ilahi. Ada beberapa catatan yang ternyata relasi orang-orang yang sudah dalam tahap kesucian yang lebih tinggi itu luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang relasi rohani orang-orang yang menghadapi ajal. Disebut sebagai relasi rohani itu berarti relasi yang berhubungan dengan hal-hal yang spiritual, termasuk dalam hal ini hal-hal yang ilahi. Apa saja yang kira-kira dialami oleh Santa Faustina? Saya melihat dari kesaksian misalnya ketika Santa Faustina berdoa bagi jiwa-jiwa yang berada di sakratul maut. Di situ adalah istri pamannya sendiri, ya. Bagaimana di situ tanpa sakramen-sakramen yang kudus. Mengapa juga? Nggak tahu ya, mungkin sudah sangat terlambat. Tetapi jiwa ini sebetulnya sangat merindukan kehadiran sakramen-sakramen kudus itu. Tapi kesempatannya tidak ada, teman-teman. Sudah sangat terlambat. Dan di sana Faustina berdoa kusyuk, mencoba mendoakan jiwa ini karena ada juga hubungan dekat di sana. Dan dalam perasaan mendoakan itu, apa yang diungkapkan oleh Santa Faustina adalah tidak ada jarak antara aku dan dia. Jadi doa itu sebetulnya dengan apalagi untuk orang-orang yang menghadapi ajal, kita memang selalu harus sehati sejiwa dan menempatkan diri dalam posisi ini. Yang menarik lagi, saudara terkasih, relasi yang terjadi dari contoh ini adalah relasi yang sangat hangat, dekat, meski keduanya berada dalam situasi yang jauh. Dalam catatan ini kita bisa melihat pengalaman Suster Faustina juga dalam buku yang lain yang kita temukan di sana, khususnya pada pengalaman di mana dia sedang main-main ke taman. Malaikat pelindung dari Santa Faustina membisiki, kamu harus mendoakan jiwa-jiwa atau mereka yang sedang menghadapi ajal. Begitu bisikannya. Berdoalah untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Maka Faustina bersama anak-anak asrama yang sedang merawat taman, mereka bersama-sama mengadakan doa rosario untuk mereka, orang-orang yang menghadapi ajal. Apa yang terjadi, saudara terkasih, setelah doa rosarionya selesai dan anak-anak kembali main dengan ceria dan gembiranya, Suster Faustina seperti mendengar satu bisikan, berdoalah untukku. Karena di tengah keramaian dia nggak persis mendengar apa yang dimau, maka Faustina mencoba menjauh di sana. Dan dalam pengalaman itu orang yang minta ini ngomong lagi, aku suster, tolong doakan, berdoalah untukku sampai aku katakan kepadamu untuk berhenti. Hebat. Akhirnya Santa Faustina mau berdoa untuk suster yang sedang menghadapi ajal ini, padahal dia tahu ini jaraknya jauh. Ya, satunya di Warsawa, satunya lagi berada di Vilnius. Itu jaraknya lumayan jauh. Tapi ada kontak batin di sana. Maka Faustina mulai berdoa kusyuk, menyerahkannya pada hati kudus Yesus, dan mulai mendoakan orang yang menghadapi ajal atau suster yang menghadapi ajal itu. Dan Faustina terus mendoakannya dari mulai jam 3 sampai pukul 5. Karena ingat perkataan tadi, berdoalah sampai aku katakan kepadamu untuk berhenti.
Jadi nggak cuma sejam atau setengah jam ya, kadang kita lebih cepat. 2 jam, dari jam 3 sampai jam 5. Begitu jam 5 selesai, tepat pada saat itu rohnya berkata, terima kasih. Dan suster itu meninggal dunia. Keesokan harinya, suster itu dapat kabar bahwa suster ini yang tadi didoakan itu meninggal dunia. Saudara-saudara yang terkasih, ini pengalaman-pengalaman Faustina berhadapan dengan relasi orang-orang yang menghadapi ajal. Hebat ya, ada relasinya tanpa jarak, tapi juga hangat, dekat, tetapi juga tanpa henti mau mendoakan. Itu yang hebat. Dan dalam catatan ini, kesatuan Faustina akrab dengan orang yang sedang menghadapi ajal. Itu yang ingin kita garis bawahi. Relasinya harus akrab, dekat, dan tiada jarak. Berusahalah agar kita ada di samping setiap orang yang menghadapi ajal kapan saja dan di mana saja. Karena tujuannya satu, Bapak Ibu sedang terkasih, Santa Faustina ingin menolong orang yang sedang menghadapi ajal. Dan Santa Faustina dalam pengalaman ini pun mengatakan, andalkanlah Allah, karena Ia Allah itu baik dan tak terselami, kerahimannya melampaui pemahaman kita. Maka dalam catatan ini, inilah bentuk-bentuk relasi spiritual atau rohani kepada orang-orang yang sedang menghadapi ajal. Kita harus ikhlas, rela hati, bahkan mau mendoakan mereka, karena mereka lebih membutuhkannya daripada kita yang masih di dunia ini. Ada lagi pengalaman terakhir yang ingin saya ulas, ini adalah jiwa seorang perempuan muda tiba-tiba datang kepada Faustina dan pasti harapannya membutuhkan doa. Setelah didoakan oleh Santa Faustina, tetapi rohnya tidak mau meninggalkan Faustina. Dia tetap ada di situ. Maka Santa Faustina berkata, kalau engkau ini roh baik, tinggalkanlah aku dalam damai, dan indulgensi yang akan kuperoleh besok pagi akan kuberikan kepadamu. Apa hasilnya Bapak Ibu saudara yang terkasih? Seketika itu juga rohnya meninggalkan Santa Faustina yang ia alami dan percayai. Ternyata roh ini sedang ada di purgatorium. Nah, pengalaman-pengalaman menarik ya yang bisa kita lihat. Saya sengaja melihat dari perspektif ini, apa sih pengalaman Santa Faustina berhadapan dengan orang-orang yang menghadapi ajal. Ternyata menarik ya. Harus dekat sama mereka, tidak ada jarak. Kita sendiri harus selalu ada di sampingnya karena kita ingin menolong. Dan kita harus akrab dengan orang yang menghadapi ajal, karena tujuannya supaya kita bisa menolong orang ini. Bahkan di sini ada indulgensi yang bisa kita berikan sebagai sebuah silih. Ternyata kayak gini-begini ini berkenan kehadirat Tuhan dan mampu menolong jiwa-jiwa. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan pengalaman ini saya menjadi sangat yakin dalam buku yang setebal ini pun Santa Faustina menganjurkan supaya orang-orang yang sedang sakit parah, sakit berat, bahkan yang sedang menghadapi sakratul maut atau ajalnya, tolong didoakan doa koronka. Jadi memang ini kepentingannya banyak. Bukan karena doa itu lebih magis daripada doa, tidak. Tapi bahwa di sini kita mau bersatu akrab, berelasi dekat, bahkan secara rohani dengan saudara-saudari kita yang menghadapi ajal.
Tidak ada kata terlambat, bahkan jarak. Itu tadi pengalaman Faustina ya, dari Warsawa dan Vilnius itu jaraknya saya kira lumayan jauh. Ini daerah sana ya, Polandia sana. Kita bisa pahami bahwa jarak tidak membuat kita ciut untuk mendoakan saudara-saudari kita. Bahkan roh itu bisa masuk pada kedalaman orang-orang yang selalu ingin mendoakannya. Hebatnya Santa Faustina itu selalu siap sedia. Dia mau menolong dan berada dekat di sampingnya. Semoga hal ini meneguhkan Anda dan saya untuk sebuah catatan rohani tentang relasi rohani orang-orang yang menghadapi ajal dari pengalaman Santa Faustina. Akhirnya, jalan-jalan bersama teman menyusuri desa dan kota. Mari hidup penuh iman, mewartakan kabar sukacita. Yesus